warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina. Saya sekolah dari Pakusarakan. Saya ingin menjelaskan tentang daerah Gorontalo. Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih dari 400 tahun lalu, yang menjadikan kota ini sebagai salah satu kota tua di Sulawesi, selain kota Makassar, Parepare, dan Manado. Julukan Serambi Madinah untuk kota Gorontalo ini sudah dimulai kisahnya sejak masa itu. Sebab pada saat itu Gorontalo dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur dari Ternate, Gorontalo, dan Bone. Dengan seiring berjalannya waktu dan penyebaran agama Islam disebut di sana, Gorontalo pun berubah menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar. Di antaranya seperti Bola Mongondo, Wol Toli-Toli, Luak Banggai, Donggala, bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Selain dikarenakan penyebaran agama Islam yang mendorong pendidikan dan perdagangan di sana berkembang, Gorontalo juga memiliki letak yang strategis terhadap Teluk Tomini bagian selatan dan Laut Sulawesi bagian utara. Kedudukan kota kerajaan Gorontalo mulanya berada di Kelurahan Huala, Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggiran Sungai Bolango. Menurut penelitian, pada tahun 1024H, kota kerajaan ini dipindahkan dari Kelurahan Bulawa ke Dungini, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Kota Barat sekarang. Kemudian, di masa pemerintahan Sultan Botutihe, kota kerajaan ini dipindahkan dari Dungini di pinggiran Sungai Bolango ke satu lokasi yang terletak antara dua kelurahan, yaitu Kelurahan Biao dan Kelurahan Limbabe. Dengan letaknya yang strategis yang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan serta penyebaran agama Islam, maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar, bahkan menjadi pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara. Afdeling Gorontalo yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Buol Toli-Toli dan Donggala dan Bola Mongondo. Sebelum masa penjajahan, keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan yang diatur menurut hukum adat Ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut Pohalapa. Dengan hukum adat itu, maka Gorontalo termasuk 19 wilayah adat di Indonesia. Di antara agama dengan adat di Gorontalo yang menyatu dengan istilah adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah. Pahala Gorontalo merupakan pohala yang paling menonjol di antara kelima pohala tersebut. Terinspirasi oleh semangat Hari Patriotik 23 Januari 1942. Maka pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2000, rakyat Gorontalo yang diwakili oleh Dr. Ir. Nelson Pomalingo, MPD, ditemani oleh Nasir Moduto sebagai Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Gorontalo, Tomini Raya, serta sejumlah aktivitas atas nama seluruh rakyat Gorontalo yang mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo terlepas dari Sulawesi Utara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, yang isinya adalah bahwa Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo merupakan wilayah administrasi dari Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian, Provinsi Gorontalo secara resmi disahkan pemerintah pada tanggal 22 Desember tahun 2000 setelah melalui penetapan sidang paripurna DPR RI pada tanggal 5 Desember 2000. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 2001, Rusandi Alwi sebagai penjabat Gubernur Gorontalo dilantik. Dengan dilantiknya Gubernur pertama Gorontalo itu, sejak awal dibentuk hingga tahun 2015, peringatan hari lahir Provinsi Gorontalo diperingati setiap tanggal 16 Februari. Akhirnya, setelah melalui perdebatan panjang, pemerintah Provinsi Gorontalo secara resmi mengubah hari ulang tahun provinsi dari sebelumnya tanggal 16 Februari menjadi tanggal 5 Desember setelah disetujui oleh DPRD
Provinsi Gorontalo pada sidang paripurna tanggal 19 Agustus 2015. Tak hanya memiliki cerita sejarah panjang yang menarik, pengambilan atau asal-usul nama Gorontalo juga ternyata tidak kalah menariknya. Berikut beberapa penjelasan dan asal mula nama Gorontalo diberikan. 1. Ulon Talangio. Asal-usul nama Gorontalo disebut berasal dari kata Ulon Talangio. Ini merupakan salah satu kerajaan yang akhirnya dipersingkat menjadi Ulon Talo. Ua Lolon Talango. Asal nama Gorontalo yang kedua adalah berasal dari kata Ua Lolon Talango. Kata kedua ini memiliki arti orang-orang gua yang berjalan lalu lalang. Ketiga, Hulon Talangi. Kata berikutnya yang disebut menjadi cikal bakal nama Gorontalo adalah Hulon Talangi yang memiliki arti lebih mulai. Keempat, Ulua Lotola. Dalam versi lain, nama Gorontalo disebut berasal dari kata Ulua Lotola yang artinya tempat berkembangnya ikan gabus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.